Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, kita masuk materi resiko kelima, yaitu resiko strategik. Nah, ingat ya, resiko strategik ini resiko tentang keputusan-keputusan strategik bank. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan operasional, tidak ada kaitannya dengan karyawan bawah. Ini kaitannya adalah dengan komisaris dan direksi. Apa itu resiko strategik? Ingat, resiko strategik itu resiko akibat ketidaktepatan. Nah, saya kasih gambar begini ya. Saya warnai ketidaktepatan mengambil keputusan bisnis. Mengambil keputusan bisnis atau melaksanakan. Mengambil dan atau melaksanakan keputusan strategik. Lalu apalagi kegagalan mengantisipasi perubahan bisnis. Nah, itu ya. Misalnya saat ini teknologi dengan teknologi yang seperti saat ini, maka bisnis bank harus segera menyesuaikan lingkungan yang berubah seperti sekarang, era digital begitu ya. Oke. Nah, gimana prosesnya? Jadi bank mengikuti arus pengembangan bisnis mikro dan tidak berpengalaman, ini contohnya ya, maka bank memutuskan bersaing dengan bank asing. Nah, misalnya ini yang resiko-resiko strategik ini contohnya begini. Jadi mengambil bisnis mikro dan tidak berpengalaman, misalnya bisnis mikro itu kalau bank itu yang paling expert adalah BRI. Ada bank lain masuk yang tidak pengalaman, maka ini beresiko. Lalu apalagi memutuskan bersaing dengan bank asing. Nah, bank asing yang punya teknologi, punya lingkungan, punya wilayah yang luas, kita bersaing, maka ini bisa menimbulkan risiko strategik. Maka yang seperti ini biasanya infrastrukturnya tidak memadai ya, maka dia akan kalah bersaing. Nah, ini contoh-contoh risiko strategik. Apalagi bank memutuskan melakukan bisnis tertentu yang ternyata di kemudian hari mendatangkan kerugian besar. Contohnya misalnya bank ikut misalnya kredit sindikasi, misalnya membiayai jalan tol misalnya. Nah, ini beresiko lalu rugi. Nah, yang seperti ini bisa menimbulkan resiko strategik. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya ya, Lehman Brothers itu umurnya sudah ratusan tahun. Dia dinyatakan bangkrut pada September 2008. Ini bank yang luar biasa nih. Ini yang menyebabkan krisis tahun 2008. Negara-negara seperti Italia, seperti Yunani itu bangkrut, seperti Spanyol, Argentina itu bangkrut. Kita alhamdulillah tidak seperti mereka ya. Ini akibat dari subprime mortgage yang mereka munculkan lalu bangkrut. Ini dibaca ya, nanti dicari di internet supaya paham. Ini definisinya tadi udah saya sampaikan. Sumbernya apa? Nah, ini satu, kelemahan proses formulasi strategi. Lalu apalagi ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Apalagi sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Apalagi analisa internal dan eksternal yang kurang. Apalagi tujuan strategik yang terlalu agresif. Nah, gitu. Lalu apalagi tidak tepat dalam implementasi strategik. Apalagi kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, ini sumber-sumber resiko strategik ya. Lalu ini tahapannya: perencanaan, implementasi, evaluasi, dan analisa perubahan bisnis. Ini silahkan dibaca, saya tidak akan membaca ini terlalu detail ya. Lalu ini identifikasi dan prosesnya, apa
yang harus dilakukan proses identifikasi risiko melalui aktivitas fungsional, misalnya pada pembiayaannya, investasi, treasury, operasional dan jasa. Nah, terus sistem informasi teknologi dan sumber daya manusia. Ini diidentifikasi, lalu indikator itu tentukan apakah indikatornya tinggi, rendah, dan sedang misalnya. Nah, lalu kita melihat posisi bank saat ini, posisi pasar, posisi persaingan. Nah, terus pencapaian bisnis diidentifikasi. Lalu apa yang harus dirumuskan adalah strategi bisnis yang strategi bisnis bank itu apakah resikonya sedang, rendah atau tinggi. Nah, terus setiap kejadian resiko strategik itu dicatat dan dimonitor itu, dan diadministrasikan. Untuk apa? Supaya kita ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini kira-kira ya. Lalu ini PBI nomor 12/21 PBI 2010 tentang rencana bisnis bank. Ini rencana bisnis bank ya. Jadi menurut PBI ini, bank itu harus membuat rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis. Nah, apa itu rencana bisnis? Nah, rencana bisnis itu rencana 1 tahun, rencana 3 tahun. Nah, ini harus dilaporkan ke bank. Dan rencana bisnis ini juga harus dilaporkan juga bagaimana strategi merealisasikan rencana tersebut gitu, dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu dibuat. Lalu bank juga harus membuat namanya laporan realisasi rencana bisnis. Nah, dari siapa? Dari direksi mengenai realisasi bisnis yang telah dibuat. Apakah tercapai, apakah belum? Nah, itu dilaporkan ke OJK, ke BI ya, ke BI. Sekarang ya OJK lah gitu. Terus ada lagi laporan pengawasan rencana bisnis. Ini oleh siapa? Oleh komisaris. Nah, komisaris juga membuat laporan kepada BI tentang laporan pengawasan rencana bisnis. Ingat ya, ada rencana bisnis, ada laporan realisasi bisnis, dan ada laporan pengawasan rencana bisnis. Nah, silakan dibaca apa itu pengertiannya, nanti kalau keluar di kuis jangan sampai salah. Oke, saya rasa ini silakan dibaca ya. Ini matriks tentang resiko strategik. Saya tidak akan menjelaskan ini secara detail. Ini kuisnya ini saya keluarkan, nanti tolong jangan salah ya. Jangan salah mempersepsikan, misalnya gini, apa tugas komisaris, apa tugas direksi. Nah, itu jangan salah, karena ini masalah strategik. Oke, saya rasa itu dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.